Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi poster lomba kami yang bertemakan bijak bermedia sosial. Teman-teman, sekarang tuh hampir semua dari kita nggak bisa lepas dari yang namanya internet. Nah, di Indonesia sendiri, pengguna internet sudah lebih dari 221 juta orang dan mayoritasnya itu dipakai untuk bermedia sosial, terutama oleh generasi muda seperti kita. Salah satu kebiasaan yang makin sering muncul itu namanya doom scrolling atau kebiasaan scroll terus-menerus melihat berita atau konten negatif tentang konflik, bencana, atau mungkin masalah orang lain. Nah, penelitian beberapa tahun terakhir menemukan kalau doom scrolling itu berkaitan dengan turunnya kesejahteraan mental, meningkatnya kecemasan, dan rasa putus asa. Nah, ciri-cirinya tuh gimana? Nah, misal yang pertama, yaitu ketika kamu baru bangun tidur tuh langsung buka sosmed. Nah, kebetulan isinya berita negatif. Yang awalnya kamu cuma scroll sebentar, tiba-tiba udah lewat beberapa jam. Terus mood kamu malah makin turun. Nah, setelah itu kamu jadi overthinking. Kayak merasa kalau dunia ini kacau banget. Dan kamu merasa kalau hidup kamu sendiri ikutan berat. Padahal kadang kita tuh bahkan gak bisa bantu apa-apa dari masalah yang kita lihat itu. Yang ada emosi kita jadi ikut terkuras dan malah jadi bad mood. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, batasi waktu scroll berita atau konten berat. Misalnya pakai timer. Yang kedua, jangan jadikan sosmed sebagai hal pertama yang kamu lihat saat bangun dan terakhir sebelum tidur. Yang terakhir, kamu follow akun-akun yang lebih seimbang. Jangan cuma berita gosip aja atau drama-drama ya. Untuk yang terakhir, bijak bersosial media di era sekarang itu bukan cuma soal posting apa, tapi juga soal apa aja yang kita konsumsi setiap hari. Kalau kita jaga makanan untuk tubuh, kita juga harus perlu jaga makanan untuk pikiran kita. Poin kedua ini penting banget karena sekarang penipuan online dan phishing lagi marak, apalagi lewat media sosial. Hampir setiap orang pasti pernah dapat pesan aneh, entah dari DM WA atau email. Modusnya juga bermacam-macam dan kelihatannya meyakinkan banyak orang yang ketipu. Ada lewat DM yang akunnya dari pihak bank, kurir, atau pihak resmi lainnya. Link promo palsu yang kelihatannya legit. Tawaran kerja online, investasi cepat kaya, atau kontak brand dengan harga yang super murah. Sampai akun all-shop pun juga ikut pakai foto testimoni yang bohong biar kelihatan terpercaya. Masalahnya, banyak yang terjebak karena kelihatannya masuk akal dan dikemas rapi. Padahal data menunjukkan kasus phishing di Indonesia lagi naik drastis. Dan gak sedikit orang yang akhirnya rugi uang, bahkan sampai jutaan rupiah cuma gara-gara ngeklik satu balasan pesan. Makanya ada beberapa hal yang penting yang harus banget kita jaga. Yang utama, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun, mau itu dia ngaku dari bank, admin, atau pihak resmi manapun. OTP itu sifatnya rahasia dan kalau sampai dikasih, akun akan bisa langsung diambil alih. Yang kedua, hati-hati banget sama link yang minta kita login ulang. Kadang tampilannya mirip banget sama situs asli, tapi kalau diperhatiin alamatnya webnya aneh sekaligus mencurigakan. Kalau dapat tawaran hasilnya gede tapi usahanya sedikit, terutama soal investasi atau kerja online, jangan langsung tergiur. Biasanya buat cari review atau tempat lain, cek situs resminya
atau tanya ke orang yang lebih paham. Ingat, kalau kedengarannya terlalu bagus atau buat nyata, biasanya memang gak nyata. Kalau belanja online, usahain di platform yang jelas dan punya sistem keamanan. Jangan gampang percaya sama akun yang baru, testimoninya seadanya atau harganya jauh banget dari pasarannya. Dan kalau tiba-tiba dapet DM yang aneh atau mencurigakan, gak apa-apa kok buat ragu dulu. Dan gak apa-apa, gak perlu takut dibilang sombong atau kurang ramah. Lebih baik jaga jarak daripada uang dan data pribadi kita hilang. Jadi bijak bersosial media di poin ini artinya kita enggak gampang percaya dan enggak gampang tergiur, apalagi kalau sudah menyangkut urusan uang dan data pribadi. Di dunia digital, sedikit curiga itu justru bentuk sayang sama diri sendiri. Ketiga ini tentang cyberbullying. Cyberbullying merupakan masalah serius yang banyak dialami oleh remaja dan anak muda di Indonesia. Sekitar 50% remaja di Indonesia pernah mengalami bentuk cyberbullying, dan sekitar hampir setengah anak muda umur 15-25 tahun pernah mengaku menjadi korban bullying di dunia maya ini. Bentuknya tidak selalu berupa kata-kata kasar, tetapi juga muncul dalam komentar body shaming, penyebaran foto tanpa izin, pembuatan akun palsu untuk mengejek, hingga mempermalukan curhatan seseorang secara terbuka di media sosial. Meski bagi pelaku hanya dianggap sebagai salah satu komentar atau candaan, bagi korban dampaknya bisa bertahan lama dan mempengaruhi rasa percaya diri, prestasi belajar, serta kesehatan mental. Karena itu, diperlukannya sikap bijak dalam bermedia sosial. Setiap orang perlu belajar menahan diri dari komentar pedas, mengalami batasan antara bercanda atau merendahkan, serta menghormati perasaan orang lain. Jika melihat teman menjadi korban cyberbullying, sebaiknya tidak usah ikut-ikutan dan memberi dukungan baik secara pribadi maupun dengan membantu mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bersikap bijak di media sosial menunjukkan kedewasaan dan kepedulian. Karena kata-kata yang ditulis memiliki konsekuensi nyata bagi diri sendiri dan orang lain. Poin terakhir ini juga gak kalah penting banget loh, apalagi sekarang kita hidup di era AI. Jadi bukan cuma soal apa yang kita upload di media sosial, tapi juga soal jejak digital, deepfake, dan keamanan data pribadi. Sekarang itu bukan cuma foto dan tulisan yang bisa diedit. Dengan teknologi deepfake, wajah, suara, bahkan gerak tubuh seseorang bisa dimanipulasi. Jadi bisa kelihatan seolah-olah seseorang ngomong atau ngelakuin sesuatu, padahal aslinya nggak pernah sama sekali. Ini bahaya banget loh, karena bisa dipakai buat nyebarin hoax, fitnah, atau bikin masalah besar di masyarakat. Makanya pemerintah dan berbagai pihak juga lagi menekankan platform besar seperti TikTok dan Instagram supaya lebih serius ngatasin konten manipulatif dan deepfake. Selain itu, kasus kebocoran data dan kebobolan akun di Indonesia juga makin sering terjadi. Banyak akun email, media sosial, bahkan akun belanja yang diretas. Kalau sudah begitu, akun kita bisa diambil alih dan dipakai buat nipu orang lain. Tapi pakai nama dan identitas kita. Jadi yang kena masalah bukan cuma kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Terus apa hubungannya semua ini sama kita sebagai pengguna media sosial? Apapun yang kita upload, foto, video, story, komentar, sampai informasi pribadi, itu sebenarnya ninggalin jejak digital. Sekali ada di internet, jejak itu bisa susah banget dihapus.
Foto atau video yang kita anggap cuma lucu-lucuan hari ini bisa aja jadi masalah di masa depan. Misalnya waktu kita daftar kuliah, kerja, magang, atau beasiswa. Belum lagi kalau data login kita bocor, email atau akun sosmed bisa diretas, terus dipakai buat nipu teman-teman kita. Orang lain ngira itu kita yang minta transfer, padahal bukan. Karena itu, ada beberapa hal penting dan sederhana yang bisa kita lakuin buat jaga diri. Seperti yang pertama, jangan sembarang upload dokumen penting kayak KTP, kartu pelajar, tiket perjalanan, atau apapun yang ada data pribadi. Kedua, hati-hati ikut tren filter muka atau tes AI yang minta banyak foto close up. Jangan cuma ikut rame-rame, tapi cek dulu data kita dipakai buat apa. Yang ketiga, pakai password yang beda-beda untuk email, media sosial, dan akun penting lainnya. Dan aktifkan verifikasi 2 langkah kalau ada. Yang keempat, biasain mikir dulu sebelum posting. Coba tanya ke diri sendiri, kalau ini muncul lagi 5 tahun ke depan dan dilihat dosen, atasan, atau panitia beasiswa, gue masih oke atau enggak. Jadi, bijak bersosial media di zaman AI itu bukan cuma soal kontennya kelihatan keren atau viral, tapi juga soal aman atau enggak, dan berisiko atau enggak buat masa depan kita sendiri. Bye-bye.